Tribunnews dilaporkan kali ini merupakan momen balas dendam terbaik bagi Juni Prayetno, yakni di masa lalu keluarga pemuda kelahiran desa Kebong Gembong, Kecamatan Pageruyung, Kendal tersebut pernah menjadi korban mafia tanah desa. Adapun tanah seluas 3.600 meter persegi yang dibeli kakeknya diserobot begitu saja oleh ulah oknum aparat desa. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng. Agus Salim, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila dan juga pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi di Kendal itu ada seorang pemuda yang bisa dibilang cukup inspiratif ya. Dia belajar dari pengalaman di mana ketika masa lalu dia pernah keluarganya memiliki tanah ataupun membeli tanah seluas 3.600 hektar di desa setempat. Namun karena memang dulu belum ada dokumen yang kuat dan juga tanah itu termasuk dalam kategori letter C, jadi kemudian ketika akan hendak dimiliki ataupun dimiliki, jadi keluarga dari Juni Prayitno ini tidak bisa mengklaim secara utuh ya. Jadi dokumen yang dimiliki pun tidak kuat dan berawal dari situ kemudian Juni Prayitno yang merupakan warga desa Kebon Gembong, Kecamatan Pageruyung, Kendal ini menjadikan momentum itu sebagai sebuah balas dendam karena memang dia sangat sakit hati terutama keluarganya karena memang tanah tersebut akhirnya tidak bisa diambil kembali padahal surat-surat sudah lengkap namun masalah AJP yang belum terselesaikan. Jadi kemudian Juni Prayitno bersama dengan satu rekannya dia kemudian membangun sebuah aplikasi yang diberi nama Protades ataupun program digitalisasi letter C desa ya. Jadi karena memang dulu masih banyak sekali warga yang hanya memiliki tanah berletter C desa dan itu pun dokumennya belum sangat kuat sekali dan dari situlah kemudian dia mensosialisasikan program Protades itu ke beberapa desa dan juga kecamatan tidak hanya di Kendal tapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Awalnya ketika program itu pertama kali disosialisasikan memang banyak sekali penolakannya baik dari pemerintah desa maupun juga pemerintah kecamatan setempat karena memang mereka melihat belum ada manfaat yang berarti dari program tersebut. Namun seiring berjalannya waktu ketika aplikasi tersebut dibuat pada tahun 2017, kemudian 3 tahun berselang, dia kemudian mendapatkan sebuah panggilan dari salah satu televisi nasional ya. Dari situlah kemudian warga se-Indonesia kemudian akhirnya melihat bahwa program digitalisasi letter C desa ataupun aplikasi Protades ini memang memiliki manfaat yang luar biasa ya bagi untuk arsip surat tanah ya begitu karena memang surat tanah saat ini memang masih cukup banyak kelemahannya terutama dalam arsipnya begitu dan kemudian dari situlah warga mulai menerima sosialisasi yang dilakukan oleh Juni dan juga kawan-kawannya. Nah, setelah aplikasi tersebut dibuat dan juga Juni sudah semakin populer, akhirnya kemudian dia juga menggait beberapa kawannya lagi. Jadi tidak hanya Juni dan satu kawannya lagi, tapi mereka sudah memiliki satu tim yang cukup kompak dan sampai saat ini pun mereka sudah masih tetap melakukan sosialisasi ya meskipun saat ini program dari aplikasi Protades itu sendiri sudah diterima cukup banyak karena memang awalnya banyak sekitar 30-40% ataupun sekitar 7 dari 10 pemerintah desa ataupun kecamatan yang menerima aplikasi Protades itu. Namun setelah adanya sosialisasi yang masif dan juga Juni dan juga semakin terkenal, jadi akhirnya kemudian saat ini sudah banyak pemerintahan desa maupun kecamatan di seluruh Indonesia itu sudah menerapkan aplikasi Protades dan mereka juga sudah mengaku mendapatkan keuntungan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Dan berkat penemuannya itu, Juni bahkan sempat diganjar penghargaan nasional pada tahun 2021 dan 2022 dan saat ini dia masih terus sosialisasi ke berbagai daerah untuk terus mensosialisasikan aplikasi Protades itu kepada seluruh masyarakat Indonesia. Demikian Aldila yang dapat kami laporkan dari Kendal. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.